Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ridho, mahasiswa Stikom Yelindo Kupang dengan NIM 22 12 00 17. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS algoritma dan pemrograman saya. Nomor 1 yaitu jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Ketentuan pemberian nama variabel. Yang pertama A, pengenal harus diawal dengan huruf A, Z, huruf besar atau A, Z, huruf kecil, atau karakter garis bawah atau underscore. B, tidak boleh ada spasi kosong. Jika menginginkan jarak antar kata bisa menggunakan penghubung tanda garis bawah atau underscore. C, tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. D, panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, tetapi hanya 31 karakter pertama yang dianggap berarti. E, pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan atau reserved words seperti in, if, while, dan sebagainya. Nomor 2 yaitu soalnya, tentukan apakah variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Yang pertama atau A yaitu 2 merdeka. Nah, kalau kita compile dan run, nanti akan mengalami error karena duanya tidak boleh di depan karena duanya tidak boleh di depan kata merdeka, posisinya harus di belakang kata merdeka. Yang B yaitu Merdeka Jaya. Kita compile dan run. Nah, Merdeka Jaya tidak bisa menggunakan spasi, hanya bisa digunakan garis bawah atau underscore. Yang ketiga atau C itu Merdeka 2. Kita compile dan run. Nah, Merdeka 2 langsung bisa dijalankan karena sesuai dengan variabel. Yang keempat atau D yaitu deret underscore bilangan. Lalu kita compile dan run. Nah, deret underscore bilangan langsung bisa dijalankan karena sesuai dengan variabel. Dan yang terakhir atau E yaitu bilangan F. Kalau kita compile dan run, bilangan add tidak bisa dijalankan karena tidak bisa menggunakan simbol add. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu jelaskan maksud instruksi-instruksi dalam bahasa C++ di bawah ini. Instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Yang A, char A. Tipe data char adalah tipe integral, artinya nilai yang mendasari disimpan sebagai integer. Mirip dengan bagaimana nilai boolean 0 ditafsirkan sebagai false dan bukan 0 ditafsirkan sebagai true. Contohnya bisa menggunakan 1, 2, A,
B. Kalau kita compile dan run, nah dia langsung seperti pada di layar. Yang 3B yaitu hashtag define p 3,14. Untuk mendeklarasikan konstanta dapat menggunakan keyword hashtag define, diikuti nama konstanta dan nilai konstantanya. Contoh P 3,14 untuk menjalankan program keliling lingkaran. Yang berikutnya adalah nomor 3C, yaitu if nilai lebih dari atau sama dengan 76, cout lulus else. Ini adalah script untuk menampilkan nomor 3C. Kita akan menjalankan script nilai lebih dari atau sama dengan 76. Kita compile dan run. Nah, kita akan masukkan nilainya, contohnya 90. Nah, kalau dia nilainya 90 itu akan dinyatakan dulu. Coba kita contoh ulang nilainya di bawah 70 atau ya 60 lah. Nah, dia tidak lulus. Mungkin seperti itu. Nomor 3C. Yang nomor terakhir di 3 itu 3D. Saya akan menjalankan programnya jika saya memasukkan angka 1, atau saya akan menjalankan programnya atau langsung compile dan run. Scriptnya sudah ada di layar. Nah, jika saya memasukkan angka 1, maka yang muncul adalah karnivora. Lalu jika saya memasukkan angka 2, kita akan bukan 2, nah maka yang akan muncul yaitu herbivora. Dan jika saya memasukkan angka selain 1 dan 2, misalnya 4, nah data yang dimasukkan itu akan salah. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke nomor 4, yaitu buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidaknya seseorang mahasiswa dengan ketentuan A. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh. Ketentuan A. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 76. Dan B. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 76, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Nah, ini sudah ada skripnya, saya hanya akan tinggal mengcompile dan run. Nah, kita contoh masukkan nilai yang kurang dari 76, misalnya 59. Jadi itu dinyatakan gagal. Kita ulangi. Kita akan memasukkan nilai 80 saja. Nah, dia akan dinyatakan lulus. Mungkin hanya itu saja nomor 4, dan saya akan lanjutkan ke nomor 5, yaitu buatlah algoritma dengan notasi episode code dan flowchart untuk memecahkan masalah berikut. Yang pertama A, menghitung volume Yang pertama yaitu A, menghitung volume kerucut, dan B, menampilkan deret bilangan Fibonacci. Yang pertama itu A, menghitung volume kerucut. Nah, ini adalah algoritma, yaitu baca input jari-jari R. Yang kedua, simpan ke variabel. Yang ketiga, baca input nilai tinggi. Yang keempat, simpan ke variabel R. Dan kita akan langsung masukkan rumusnya, yaitu volume kerucut atau V sama dengan 1/3 kali V kali S ki R, atau R atau jari-jari kali T atau tinggi. Yang kedua, pseudocode. Yang pertama ada deklarasi. Dalam deklarasi itu ada const P atau sama dengan 3,14
Yang kedua ada var atau variabel R, V, real. Dan yang berikutnya itu deskripsi, yaitu ada input R, input T, volume, dan print atau volume kerucut. Dan ada flowchartnya untuk menghitung volume kerucut, yaitu kita start Pi sama dengan 3,14, atau kalian bisa lanjutkan dan lihat di layar. Yang kedua yaitu menampilkan deret bilangan Fibonacci. Algoritmanya itu yang pertama mulai 2 masukkan N, yaitu banyaknya bilangan Fibonacci yang diinginkan. Yang ketiga tentukan nilai I untuk suku pertama dan kedua, yaitu I sama dengan O atau I sama dengan 1. Yang keempat, jika I sama dengan O atau I sama dengan 1, cetak Fibonacci I sama dengan I. 5. Isi nilai I lebih dari 1 di mana I kurang dari N. Yang keenam, tambahkan nilai pada variabel Fibonacci di bilangan kedua ke 1 sampai 2. Kemudian nyakan apa nih? Nyakan bukan nih. Nomor 6, tambahkan nilai pada variabel Fibonacci bilangan ke 1 sampai 2. Kemudian nyatakan ke variabel Fibonacci pada indeks ke I. 7. Cetak nilai variabel Fibonacci atau I. 8. Tambahkan I dengan 1. 9. Tanya apakah pengguna masih ingin menampilkan deret Fibonacci. Yang ke-10, bila iya, lanjut ke langkah kelima. Yang ke-11, bila tidak, maka program dapat diakhiri. Yang ke-12, selesai. Nah, prosedur code-nya yaitu deklarasi yang kalian bisa lihat di dalam itu deklarasinya seperti apa. Dan seterusnya deskripsi, itu ada input dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir yaitu flowchart dari menampilkan deret bilangan Fibonacci. Nah, ini adalah flowchartnya. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Hidup mahasiswa.